Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani dari Program Studi Sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Pelayati Khoirul Akbar, SPD, MPD. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Sastra dapat dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip karya sastra. Pengembangan sastra Indonesia sendiri baru dimulai sejak periode Angkatan Balai Pustaka di tahun 1920. Momen ini dijadikan pula sebagai tonggak awal penulisan sastra modern Indonesia. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dibuat dari wilayah Indonesia sendiri, yang bahasa dasarnya adalah bahasa Melayu, di mana Indonesia adalah salah satu turunan dari Melayu. Kata lengkapnya kesusastraan, asalnya dari kata kesusastraan. Awalnya su berarti baik, indah dan bagus. Untuk keperkatisan pengajaran, maka pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sastra Indonesia adalah sastra bahasa Indonesia yang sudah berkembang abad ke-20. Sebagaimana tampak penerbitan pers, surat kabar dan majalah, dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Sastra Indonesia setidaknya didasarkan pada lahirnya Balai Pustaka sebagai tonggak politik sastra Indonesia. Munculnya unsur nasionalisme dalam karya sastra tanah air, mencampurnya karya sastra dengan tema sosial masyarakat modern, serta mulai tinggalkannya citra sastra lama menjadi ciri sastra Indonesia. Bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia, kamu akan melakukan berbagai kajian untuk mengetahui latar belakang dari ide dan karya seniman. Ada pula bibliografis yang mempelajari tentang penampilan dan informasi buku. Pada hakikatnya, karya sastra adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Theeu yang mengatakan bahwa usaha lain untuk mendapatkan batasan sastra sebagai suatu gejala umum, yaitu dengan mendekati dari namanya, meskipun biasanya batasan itu tidak sempurna, karena batasan itu harus diperluas dan diperketat. Apabila gejala itu akan dibicarakan secara ilmiah, namun manfaat tinjauan dari pemakaian bahasa sehari-hari sebagai titik tolak cukup memadai. Sejarah sastra perlu dibatasi untuk membedakan dengan studi yang lain. Secara umum, sejarah berarti peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi itu adalah fakta. Dengan kata lain, sejarah sastra mengkaji data berupa fakta-fakta sastra dengan dua media yang berupa fakta tertulis dan fakta lisan. Fakta tertulis berasal dari media-media tertulis seperti surat, kabar, dan buku-buku sastra, sedangkan fakta-fakta lisan berasal dari pelaku atau sumber yang dekat dengan pelaku sastra. Sejarah sastra berfungsi juga untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan andil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaannya. Secara grafis besar, terdapat tiga fungsi utama dalam mengenali sejarah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulisan sejarah sastra Indonesia dalam buku sejarah sastra ini membagi periode sebagai berikut. Periode 1850 sampai dengan 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai dengan 1945, dan periode 1908 dan sampai dengan sekarang.
Berdasarkan hal tersebut, konsep periodisasi sejarah sastra Indonesia berdasarkan perubahan warna sastra Indonesia yang dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan politik, yaitu Angkatan 20 Balai Pustaka, Angkatan 33 Pujangga Baru, Angkatan 45 Perjuangan, dan Angkatan 66 Pergolakan, Angkatan 80 Romantisme, dan Angkatan 98 Reformasi. Cukup sekian pembahasan dalam video ini, kurang lebih